Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Putri Kusmiasi dengan nomor induk mahasiswa 220324991. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan program pendidikan D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini, untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi, saya akan memaparkan sedikit mengenai telinga. Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian telinga. Telinga sebagai salah satu panca indera manusia memiliki fungsi sebagai indera pendengar. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari auricula atau pinna, bisa juga disebut dengan daun telinga. Auricula terbentuk oleh tulang rawan yang berfungsi untuk menangkap, mengumpulkan, dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Auricula membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirannya dinamakan heliks. External acoustic nidus atau ear canal bisa juga disebut dengan liang telinga. Dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Merupakan saluran penghubung auricula dengan membran timpani, terdiri tulang rawan dan keras. Memiliki fungsi mengarahkan bunyi ke telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu gendang telinga atau membran timpani, tulang-tulang pendengaran, rongga timpani, dan tuba eustachius. Yang pertama, gendang telinga atau biasa disebut dengan membran timpani. Terdiri dari jaringan fibrosa elastis. Gendang telinga dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Berfungsi menerima getaran, suara, dan meneruskannya pada tulang pendengaran, dan juga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Rangkaian ketiga tulang kecil ini berfungsi mengantarkan getaran ke telinga dalam. Yang ketiga, cavity timpani. Ruangan yang berhubungan dengan tulang mastoid, sehingga bila terjadi infeksi pada telinga tengah dapat menjalar menjadi mastoiditis. Yang keempat, tuba eustachius. Berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara dari luar tubuh dan udara di dalam telinga tengah. Yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu koklea, rumah siput, sistem vestibular, dan saraf auditori. Selanjutnya akan dijelaskan bagian-bagian dari telinga dalam sebagai berikut. Yang pertama, koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Koklea berisi cairan dan sel rambut yang sangat peka. Struktur yang berupa rambut halus ini bergetar ketika dirangsang oleh getaran bunyi. Yang kedua, sistem vestibular yang berisi sel yang mengendalikan keseimbangan. Yang terakhir, saraf auditori. Saraf auditori menghubungkan koklea atau rumah siput ke otak. Fisiologi telinga. Di dalam proses pendengaran terdapat bagian-bagian organ telinga yang bekerja secara keseluruhan untuk membentuk satu fungsi pendengaran. Pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara yang sampai di telinga kita. Gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga yang kemudian melalui proses pendengaran oleh indera pendengar sampailah kepada suara yang kita dengar. Terima kasih.